Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu lagi di kelas ekonomi ini, di mana minggu ini adalah pertemuan kelima ya. Dan semoga dengan kesibukannya kita masing-masing kita bisa mendapat manfaat dan ilmu dari pertemuan kita pada malam hari ini. Pekan lalu itu kita membahas tentang ayo, ada yang masih ingat nggak? Mbak Bintang, Mbak Enas, Mbak Maya, Mbak Dewi, Mbak Atun. Ada yang masih ingat nggak kita pekan lalu itu membahas tentang apa? Halo. Ada yang masih ingat? Apa jangan-jangan ini ya? Saking ingatnya nggak ada yang merespon gitu. Dimana Mbak Anas, CNA, Mbak Atun, Mbak Dewi, Mbak Maya, dan Mbak Bintang. Ada yang nggak kita mempelajari materi apa pada pekan lalu? Jangan-jangan saya ngejelasin nggak diperhatiin. Jadi pekan lalu itu kita ngebahas mengenai konsep-konsep ekonomi, di mana apa itu siapakah yang menjadi pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi, terus harus kegiatan ekonomi itu seperti apa. Nah, berarti masih ingat ya. Jadi intinya tuh pekan lalu saya membahas mengenai konsep-konsep ekonomi, di mana di dalam pelaksanaan konsep ekonomi ternyata dilibatkan atau ada beberapa pihak yang terlibat, yaitu rumah tangga. Dalam rumah tangga ada perusahaan, ada pemerintah, dan ada masyarakat. Nah, kemudian di dalam melaksanakan konsep-konsep ekonomi itu ada ini nih, ada arus lingkar kegiatan ekonomi, di mana ada circulation flow, istilah kerennya. Jadi itu hubungan antara pelaku ekonomi dengan ekonomi yang lain itu saling terkait satu sama lain. Nah, ada istilahnya perekonomian terbuka, ada perekonomian sederhana, atau ada namanya perekonomian tertutup, dan ada pula istilahnya namanya perekonomian terbuka. Kurang lebihnya seperti itu gitu. Jadi pada malam hari ini saya ingin mengajak teman-teman sekalian kita membahas sama-sama soal tes normatif pada bab sebelumnya, karena kan pekan lalu saya jelasin bab 2 ya, tentang konsep ekonomi, dan pertemuan kali ini kita membahas soal-soalnya gitu. Kita sama-sama mereview lagi dengan soal-soal. Jadi insya Allah dengan kita membahas soal-soal, siapa tahu mempermudah Mbak merefresh lagi pelajaran minggu lalunya, dan bisa menjadi
tersimpan di memorinya. Oh iya, saya pernah belajar ini. Oke. Nah, untuk soal pertama nih, kita sama-sama menjawab ya. Pelaku kegiatan ekonomi masyarakat terbagi dalam rumah tangga. Nah, yang jawaban paling tepat kira-kira pilihan A, B, C, D, atau E. A itu pilihannya pelaku kegiatan ekonomi masyarakat terbagi dalam rumah tangga, pemakai, penghasil, penyalur, dan impor. Kemudian ada yang pilihan B, pemakai, penghasil, penyalur, dan ekspor. Pilihan C, produsen, konsumen, pengecer, dan pengusaha. Kemudian D, pemakai, penghasil, pemerintah, dan luar negeri. Dan pilihan terakhir adalah produksi, konsumsi, pemerintah, dan penyalur, dan luar negeri. Malam bagi yang baru bergabung, Mbak Afu ada 2 akun ya ini. Jadi sekarang nih kita lagi membahas soal latihan untuk bab sebelumnya. Bab sebelumnya kan tentang konsep ekonomi. Halo, suaranya hilang ya? Halo. Halo, gimana Mbak? Suara saya sekarang gimana? Halo. Kedengeran nggak? Oke ya, suara saya. Kedengeran semua Mbak Bintang, Mbak Ceenas, Mbak Maya, Mbak Dewi, Mbak Atun, Mbak Afu. Oke, ada ya. Soalnya tiba-tiba sinyalnya merah nih. Oke. Oke, Mbak Afu. Waalaikumsalam warahmatullahi malam. Nggak apa-apa. Hukumannya nanti jawab nomor 1 ini apa nih? Nomor 1, soalnya pelaku kegiatan ekonomi masyarakat terbagi dalam rumah tangga. Apa? Yang lain semua menjawab E. Rata-rata menjawab E. Nggak dihukum kok, cuman disuruh jawab nomor 1 apa. Salah dan benarnya kan nggak dihukum gitu. Lebih komplit. Saya tanya dulu deh, pelaku ekonomi itu terdiri siapa saja? Rata-rata di sini menjawab Menjawab berarti karena ini ya, jangan mikir yang paling panjang kayaknya nih jawabannya, karena ngelihatnya tuh itu lebih panjang gitu, lebih banyak bagian-bagiannya. Produksi, konsumsi, pemerintah, penyalur, dan luar negeri. Bagus ya guessingnya semua ya. Mbak Anas katanya lebih komplit Kalau gitu saya tanya nih, pelaku ekonomi itu terdiri apa aja sih? Siapa saja yang terlibat dalam pelaku ekonomi? Ayo. Kata Mbak Dewi, produsen, penyalur, konsumsi. Yang lain, pelaku kegiatan ekonomi itu siapa saja? Masyarakat. Monggo Mbak Siti Sumarni. Mbak Afu menjawab C.
Mbak Sumarni C. Mari kita telah sama-sama. Pertama, kita lihat ya, pelaku ekonomi itu ada berapa? Ada 4. Rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri, gitu ya. Jadi yang terlibat dalam kegiatan ekonomi itu adalah, saya ulangi lagi, rumah tangga, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat luar negeri. Rumah tangga itu biasanya fungsinya sebagai apa? Sebagai ini ya, penyedia dan sekaligus membeli barang. Jadi dia yang membeli barang. Kata lain dari pengkonsumsi atau membeli barang berarti pemakai. Kemudian perusahaan itu memproduksi barang. Jadi barang mentah yang tidak memiliki nilai guna ketika diolah oleh suatu perusahaan, maka nilai guna si suatu barang itu lebih naik lagi kan, lebih meningkat dan siap untuk dikonsumsi oleh rumah tangga itu, masyarakat itu. Nah, posisi perusahaan ini di sini sebagai apa? Sebagai penghasil atau produsen. Benar. Kemudian pemerintah. Pemerintah ya kita tahu ya, pemerintah itu sebagai controller. Dia juga sebagai penyedia fasilitas prasarana dan sarana dan prasarana. Kemudian pemerintah juga berfungsi sebagai pengkonsumsi dan pelaku gitu, menghasilkan gitu. Luar negeri ya, masyarakat luar negerinya itu fungsinya di sini juga sama, sebagai pemakai, sebagai penghasil juga dari kegiatan ekspor dan impor. Jadi bisa kita simpulkan kalau nomor 1 ini kita lihat ya, ininya kita cari yang paling umum yang mencakup pelaku ekonomi, semua pelaku ekonomi. Nah, kita lihat pilihan pertama, ada pemakai, penghasil, penyalur, dan impor. Pemakai, benar sekali ya. Pemakai, ya bisalah, karena rumah tangga sebagai pemakai atau konsumen atau pengkonsumsi. Kemudian penghasil itu ya bisalah dikategorikan sebagai produsen atau perusahaan. Penyalur di sini kita tidak bisa langsung menilai atau menyimpulkan penyalur ini pemerintah, enggak. Jadi karena fungsi dari pemerintah itu banyak, sebagai regulator, sebagai konsumen dan produsen. Jadi kita nggak bisa menyimpulkan si pemerintah itu sebagai penyalur. Dan impor ini kalau misalnya kita kategorikan ke masyarakat luar negeri pun tidak mencakup semua area, atau maksudnya semua lingkup yang dilakukan oleh masyarakat luar negeri. Jadi kurang tepat. B juga seperti itu. Kemudian C tidak mengkategorikan ininya ya, tidak mengkategorikan semua aspek pelaku ekonomi. Ada produsen, konsumen, pengecek, dan pengusaha. Tidak spesifik. Kemudian D dan E, sisa D dan E. Kita lihat ininya. E itu ada di sini tambahan sebagai penyalur gitu. Jadi terlalu banyak ya, ininya. Karena ada tambahan dari penyalur. Jadi lebih tepat adalah D. Oke, sepakat ya? Iya Mbak Ari, monggo.
Kalau nyimak sambil jawab juga boleh. Oke, sepakat D ya. Oke, nah sekali. Terus kita lihat soal nomor 2. Berikut ini adalah peranan rumah tangga dalam kegiatan ekonomi. Jadi dispesifikkan lagi ya, berarti pelaku ekonomi rumah tangga. Jadi kita di sini hanya membahas tentang rumah tangga. Terus ada 5 pilihan. Nah, yang merupakan peranan rumah tangga konsumsi ditunjukkan oleh nomor. Kita lihat ada pilihan pertama itu adalah menerima gaji, yang kedua adalah pemakai barang, yang ketiga adalah menyerahkan sumber daya, keempat menghasilkan barang, kelima mengatur dan menstabilkan. Kira-kira peranan pelaku rumah tangga konsumsi ini apa? Mbak Atun menjawab A. Udah simpan. Mbak Nas. Oke, pilihan 2. Fix berarti. Udah kelihatan gitu memakai barang konsumsi banget gitu ya. Jadi berarti yang ada pilihan 2-nya ini benar. Jadi A, B, C ada potensi benar. Nah, kita lihat yang menggugurkan yang lain. Nah, Mbak Alfian menjawab B. Kita lihat pilihan A 1, 2, 3. Menerima gaji dan menyerahkan sumber daya. Kemudian B, mengatur dan menstabilkan. Kemudian C-nya itu 2, 3, 4 menghasilkan barang. Yang paling tepat adalah apa? Mbak Afu menjawab A, Mbak Siti A, Mbak Atun A, Mbak Cenas jawabnya nomor 2, iya benar. Jadi ini paling benar nih karena udah pastilah ya. Udah jelas ini adalah rumah tangga konsumsi karena menggunakan barang. Ya rata-rata A. Oke, kita bahas sama-sama. Saya juga memilih A. Kenapa? Pertama, 5 ini mengatur dan menstabilkan. 5 cocoknya yang mengatur dan menstabilkan itu pemerintah sebagai regulator yang mengatur tingkat suku bunga dan sebagainya gitu ya. Jadi di sini lebih mengarah ke peranan pemerintah. Nah, kemudian pilihan keempat menghasilkan barang ini nyata-nyata kita bisa simpulkan kan perusahaan di sini adalah yang berperan sebagai penghasil barang adalah perusahaan. Jadi pilihan yang tepat adalah A 1, 2, 3. Rumah tangga itu memakai barang jelas, menerima gaji iya karena jasanya perusahaan juga menggunakan jasa si pelaku rumah tangga ini untuk mengelola perusahaannya. Jadi sebagai karyawan gitu kan, sebagai karyawan dia bekerja di sana dan hasilnya ya dia menerima gaji. Kemudian menyerahkan sumber daya, iya benar sekali. Ketika dia misalnya menyediakan sumber daya barang mentah gitu ke produsen. Jadi produsen membeli barang mentah dari si pelaku rumah tangga ini, maka dia berfungsi sebagai menyerahkan sumber daya. Oke, sepakat. Malam Mbak Nona. Mbak Nona ini baru ya? Salam kenal. Oke, sepakat ya berarti. Kemudian kita lanjut ke nomor 3.
Oh gitu. Ya nggak apa-apa Mbak. Kemudian pertanyaan nomor 3 nih. Berikut berbagai arus kegiatan ekonomi masyarakat. Arus yang berasal dari rumah tangga produsen. Ingat berarti di sini produsen ya. Kata kuncinya produsen. Pilihannya itu pertama arus faktor produksi, yang kedua itu arus barang dan jasa, yang ketiga arus pendapatan masyarakat, dan yang keempat arus pembelanjaan masyarakat. Kira-kira jawabannya apa? Yang ingat siklus itu arus lingkar kegiatan ekonomi. Ada yang ada jawabannya C, A, beragam berarti ini. Ada A, C, B, A. Kita lihat ya. Yang lain ada E. Oh, semua pilihan dipilih nih. Kalau nggak A, ya B. Kalau nggak B, ya C. Kalau yang nggak D atau E gitu ya. Simpelnya gitu-gitu. Oke, kita sama-sama lihat ya. Arus yang berasal dari rumah tangga produsen. Kata kunci produsen berarti penghasil gitu ya. Yang berasal. Apa yang berasal dari produsen kira-kira? Yang paling nyata di sini apa? Yang pertama adalah arus barang dan jasa. Jadi apa yang dihasilkan produsen ya barang dan jasa itu gitu. Berarti yang ada duanya insya Allah benar. Kita lihat lagi pilihan yang ada duanya A dan A, C, dan D. Kita lihat sama-sama perbedaannya. Ada yang 1 dan 2, 2 dan 3, 4 dan 2. Kita lihat 1. Arus faktor produksi. Kemudian yang pilihan selanjutnya itu nomor 3, arus pendapatan masyarakat. Kemudian pilihan selanjutnya itu adalah arus pembelanjaan masyarakat. Jawaban yang tepatnya apa? A kata Mbak Alfian, D kata Mbak Maya. Ada yang pilih C kata Mbak Atun. Ada yang lain? Ada yang mau menemani pilihan Mbak Atun atau Mbak ini nih, Mbak Alfian? Mbak Ari memilih C. Mbak Dewi memilih D. Oke. Jadi arus yang berasal berarti asal ya, yang dikeluarkan dari rumah tangga produsen gitu, yang dihasilkan rumah tangga produsen. Apa? Yang jelas tadi arus barang dan jasa. Jadi ketika produsen itu memproduksi barang, apa yang dihasilkan ya barang atau jasa. Kemudian ketika misalnya dia telah memakai tenaga kerja atau modal atau keahlian lah. Apa yang dikeluarkan si rumah tangga produsen adalah arus pendapatan masyarakat. Jadi pilihan yang lebih tepat adalah pilihan C.
Sepakat? Karena kita lihat dari kata ininya, kata kuncinya yang berasal dari rumah tangga produsen. Jadi yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen. Apa yang dikeluarkan rumah tangga produsen ya? Yaitu barang jualannya, barang atau jasa, atau membayar gaji, atau membayar upah, atau membayar sewa atas modal atau kegiatan perusahaannya gitu. Waalaikumsalam Mbak Fitri Jayadi. Monggo. Ya, enak ya ini. Tebak-tebak buah manggis. Kemudian kita lanjut lagi. Lanjut belajar menebaknya lagi. Nomor 4. Berdasarkan gambar bagan di halaman 30. Nanti kita buka. Arus perpindahan faktor-faktor produksi tertera pada kegiatan apa? Kita lihat. Yang bisa buka ini boleh. Buka modulnya, silahkan langsung on the spot buka modulnya. Jadi arus perpindahan faktor-faktor produksi. Ingat kata kuncinya perpindahan faktor-faktor produksi. Di sini lucu nih pertanyaannya, nanyain nomor berapa. Nah, sedangkan di sini nggak ini ya, nggak menggambarkan nomor 1, 2, 3, dan 4. Aduh, ngantuk. Gimana dong, Mbak? Minum kopi, Mbak, minum kopi. Jangan ninggalin saya tidur. Oke. Di sini lucu nih sebenarnya pertanyaannya. Ada namanya dia nanya nomor apa gitu. Pilihannya nomor, tapi ketika kita on the spot melihat bagan ini nggak ada nomor ya. Kita ini saja. Melihat arus perpindahan faktor-faktor produksi. Kira-kira dari sini apa nih? Kan di sini ada kegiatan belanja pemerintah, penerimaan dari produsen, belanja konsumen, pengeluaran produsen, penerimaan konsumen, ada pasar faktor produksi dan pasar barang dan jasa. Bonus, Bu. Kita ganti bagan yang sederhana aja yang di atas. Nih, ada nomor, ada pilihan nomor 1, 2, 3, dan 4. Mungkin ini dimaksud dalam soal. Kira-kira perpindahan faktor produksi itu pada nomor apa? Di sini nih, jelas nggak bagannya yang di sini? Oke, ya. Jadi pertanyaannya, arus perpindahan faktor-faktor produksi tertera pada nomor apa? Ada nomor 1,
2, 3, dan 4. 1 itu tenaga kerja, modal, tanah, dan keahlian perusahaan. Kemudian nomor 2, balas jasa, faktor produksi, gaji, dan upah. 3, pengeluaran, dan 4, barang dan jasa. Nomor 1. Oke, semua sepakat 1 ya? Ya, oke, benar sekali. Karena kita bisa lihat perpindahan faktor-faktor produksi. Apa itu faktor-faktor produksi ya? Tenaga kerja yang seperti kita pelajari dalam pertemuan bab pertama dulu ya. Jadi tenaga kerja, modal usaha, maksud saya modal peralatan, teknologi, dan barang produksi gitu. Jadi lebih tepatnya nomor 1. Semangat, berarti semua sepakat. Nah, ini peranan utama pelaku kegiatan ekonomi. Nomor 5. Apa? Pembeli jasakah? Pelopor perekonomian, penjual barang, pemakai barang dan jasa, atau penjual dan pembeli. Nomor 5, gimana teman-teman? Wah, ini kok nggak masuk ya? Jawabannya tunggu ya Mbak. Kenapa ini nggak masuk? Oke. Oh ya, rata-rata menjawab penjual dan pembeli. Berarti sepakat semua ya? Penjual dan pembeli. Karena setiap pelaku-pelaku ekonomi, entah itu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri, adalah fungsinya ganda, ada penjual dan pembeli. Ada yang menjual jasanya, ada yang membeli barang. Setelah menjual, kemudian membeli barang dari si penghasil gitu. Sama halnya misalnya perusahaan juga membeli jasa dari misalnya karyawan dari rumah tangga. Pemerintah pun seperti itu. Apa yang dihasilkan adalah ketika dia menyediakan sarana dan prasarana, berarti penyedia. Apa yang dijual ya sarana dan prasarana. Apa yang diambil dari itu ya pembayarannya ya berupa pajak.
Kemudian dari pajak itu kembali dia membeli apa? Membeli barang-barang faktor-faktor produksi untuk menunjang pemerintah dalam membuat sarana dan prasarana. Pun begitu juga yang terjadi di masyarakat ekonomi luar negeri. Karena sama dengan masyarakat kegiatan rumah tangga, tapi lebih melebar lagi. Skopnya lebih melebar lagi, lebih ke transaksi antar negara, pembeli dan penjual antar negara, seperti itu. Oke, sepakat. Kemudian peranan rumah tangga konsumen keluarga, nah lebih spesifik nih, adalah dalam kegiatan ekonomi adalah penghasil barang dan jasa, membentuk perluasan usaha, pemilik sumber daya produksi, pelopor memajukan perekonomian atau mengatur dan mengembangkan kegiatan ekonomi. Ada yang menjawab A, ada yang menjawab E. Mbak Dewi menjawab C. Ada yang mau menjawab D nggak nih supaya lengkap nih sama B? Jadi pilih sama aja gitu ya, menyebutkan semua pilihan di sini gitu. Yang benar adalah, ayo jeng. Mbak Maya A. Yang lebih tepat di sini adalah C, yaitu pemilik sumber daya produksi. Kenapa bukan penghasil barang dan jasa? Karena itu lebih cocok perannya perusahaan. Membentuk perluasan usaha pun perannya perusahaan dan pemerintah. Kalau misalnya dia membuat perusahaan juga gitu, perusahaan yang dibawahi pemerintah. Kemudian D itu pelopor memajukan perekonomian terlalu umum. E mengatur dan mengembangkan kegiatan ekonomi, lebih ke pemerintah. Jadi di sini jawaban lebih tepatnya pemilik sumber daya produksi. Kenapa bisa dikatakan pemilik sumber daya produksi? Karena masyarakat atau di sini rumah tangga konsumen atau keluarga, ya dia bisa memiliki, dia punya skill, dia punya modal tanah, modal usaha. Nah itu adalah sumber daya produksi. Nggak belajar. Semoga lah dari maksudnya tebak-tebak berhadiah ini, jadi yang tebak-tebak buah manggis ini ada manfaatnya juga, maksudnya ya tidak sekedar tebak juga ya, tapi kayaknya ini dari yang saya pelajarin ini deh lebih tepatnya, ada dasar, ada landasan gitu ya. Kemudian kita lanjut ya, nomor 7. Peranan rumah tangga produsen dalam kegiatan ekonomi adalah apa? Produsen nih. Oke, berarti benar sekali. A ya. Udah jelas banget karena mirip lah ini tadi penjelasannya. Kata kuncinya produsen, berarti penghasil barang dan jasa. Oke, kita move. Nomor 8, pada perekonomian tertutup, ingat kata kuncinya perekonomian tertutup, terdapat dua pelaku kegiatan ekonomi. Siapa sajakah?
Jawabannya B. Mbak Anas A. A dan B. Saya mau tanya nih, yang memilih A, kenapa? Mbak Afu, oh ya, nanya ya soal nomor berapa? Nomor 8, Mbak. Nih, nomor 8. Pada perekonomian tertutup terdapat dua pelaku kegiatan ekonomi, yaitu ini pilihannya. Kemarin kan kita membahas ada ini ya, ada 3 arus lingkar ekonomi. Pertama, perekonomian sederhana. Kedua, perekonomian tertutup, dan ketiga, perekonomian terbuka. Halo? Ini nih nomor 8. Mbak Afu, nomor 8 Mbak Afu. Nah, saya jelaskan sederhananya. Perekonomian terbuka itu sederhana ya satu. Yang pertama adalah sederhana, yaitu perekonomian yang lingkupnya itu masih sederhana sekali. Yang terlibat hanya rumah tangga dan perusahaan. Jadi masih dua arah aja gitu, perusahaan dan rumah tangga. Perusahaan sebagai penghasil rumah tangga atau household yang sebagai pemakai barang dan jasa. Nah, di perekonomian tertutup ini yang melakukan kegiatan utama itu tidak hanya perusahaan dan rumah tangga saja, tetapi ada pemerintah di dalam ada peran pemerintah di dalam hal ini gitu. Kemudian terbuka berarti lebih global lagi, lebih universal lagi. Jadi yang terlibat itu masyarakat, rumah tangga, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat luar negeri. Jadi yang tadinya misalnya yang jadi konsumen rumah tangga dalam negeri itu sekarang di sistem perekonomian terbuka bertambah masyarakatnya menjadi masyarakat global, atau konsumennya bisa dari masyarakat luar negeri, lebih universal. Pun sebaliknya, perusahaan pun tidak lagi berasal dari lokal, tapi cakupannya lebih meluas. Jadi perusahaan internasional juga bisa berkecimpung di sini. Nah, di tertutup ini berarti yang pilihannya udah ini ya, gugur ya, karena menyangkut rumah tangga luar negeri. Tertutup itu masih lokal lah, ininya lokal.
Nah, yang lebih tepatnya di sini adalah jawabannya C. Kenapa? Walaupun yang terlibat di dalam perekonomian tertutup ini ada tiga pelaku utama, perusahaan rumah tangga, perusahaan pemerintah, tapi pemerintah di sini sebagai kegiatannya itu masih sebatas regulasi ya, regulator pemakai jasanya si konsumen atau rumah tangga, dan membeli juga barangnya si produsen atau perusahaan. Jadi lebih yang terlibat tuh C, produsen dan konsumen. Produsen dan konsumen ini adalah berasal dari rumah tangga dan perusahaan. Gitu. Sepakat atau ada yang mau ditanyakan atau penjelasan saya terlalu cepat, kurang jelas gitu? Gimana untuk jawaban nomor 8? Jadi yang benar adalah C. Sepakat semua? Sepertinya teman-teman sepakat untuk diam gitu. Oke, sepakat. Diamnya berarti sepakat, insya Allah ya. Oke, kita move ke pertanyaan nomor 9. 2 dari terakhir. Yang merupakan arus pembayaran rumah tangga produksi A. Ingat, arus pembayaran rumah tangga produksi dari jenis pembayaran kegiatan ekonomi sebagai berikut adalah: rumah tangga konsumen atau keluarga menyerahkan sejumlah faktor produksi ke rumah tangga produsen. RTK, singkatan dari rumah tangga konsumen ya. RTK menerima uang dari RTF, RTP maksudnya produksi, sebagai balas jasa penyerahan faktor produksi. C itu rumah tangga produsen, RTP, menerima sejumlah uang dari RTK sebagai balas jasa hasil produksi. Kemudian RTP menerima uang dari rumah tangga konsumen atau RTK sebagai balas jasa penyerahan faktor produksi. RTK menerima barang dari pemerintah sebagai penyerahan faktor produksi. Lumayan panjang nih ininya, pilihannya. Kira-kira yang jawaban lebih tepatnya adalah, harus ingat ya kata kunci, arus pembayaran rumah tangga produksi. Berarti apa yang dikeluarkan oleh si rumah tangga produksi itu atau produsen itu. Malam Mbak Desti, malam Mbak Muti. Mangga nanti sisa pelajaran yang nggak diikutin boleh dilihat di rekamannya ya. C.
Ingat ya kata kuncinya nih, arus pembayaran rumah tangga produksi. Jadi yang dikeluaran, arus pengeluaran rumah tangga produksi. Jawabannya C. C. Yang lain? Yang baru datang boleh ini ya, lihat soal nomor 9 kemudian mencoba untuk menjawab. Ini terkait dengan materi kita pada pekan lalu. Ada jawaban lagi, rata-rata jawab C ya. Ini deh, kita membahas ini ya. Kata kuncinya arus rumah tangga produksi dari jenis pembayaran kegiatan ekonomi. Jadi arus pembayaran rumah tangga produksi. Rumah tangga produksi ini berarti produsen. Apa saja yang menjadi arus pembayaran si produksi ini adalah terkait dengan balas jasa atau pemakaian faktor-faktor produksi. Jadi, yang lebih tepatnya adalah apa? Yaitu adalah B. Pilihannya RTK, rumah tangga konsumen menerima uang dari RTP, rumah tangga produksi sebagai balas jasa penyerahan faktor produksi. Kan RTK yang atau yang memiliki faktor-faktor produksi diserahkan ke RTP. Apa yang dilakukan RTP ya, membayar atau membayar sebagai balas jasa penyerahan faktor produksi yang diberikan oleh RTK. Kemudian nomor terakhir, dalam hal arus kegiatan ekonomi dan kaitannya dengan produksi nasional, terdapat dua hal pokok, yaitu apa? Mbak Muti jawabnya D, Mbak Siti Sumarni jawabnya A. Yang lain?
Rata-rata menjawab D. Oke, kita bahas sama-sama. Kalau menurut saya sih D juga tepat. Iya, kaitannya dengan produksi nasional bagaimana nasional berarti kemampuan suatu negara dalam memproduksi suatu barang ya. Apa yang sangat terkait yaitu kegiatan menghasilkan barangnya dan bagaimana cara menyalurkan barang yang sudah diproduksi. Tapi menurut saya juga pilihan B benar. Kenapa? Ketika misalnya produksi nasional nih, negara sudah menghasilkan suatu barang dan jasa, apa yang diharapkan yaitu pendapatan, jadi penjualan dari barang produksi nasional itu dan bagaimana penyebaran yaitu distribusi dari produksi nasional itu. Jadi menurut saya ya jawabannya bisa D dan bisa B gitu. Kalau karena ini kata kuncinya terkait dengan kegiatan produksi nasional ya, berarti lebih ke kegiatan menghasilkannya gitu. Jadi konsumsi kayaknya kurang tepat. Jadi menurut saya lebih tepatnya B dan B dan D. Sepakat kan nih? Oke, harapan saya dari kita mengerjakan latihan soal ini bersama-sama, saya berharap teman-teman bisa lebih memahami lagi. Jadi kayak ketika misalnya penjelasan kita sudah mengetahui teorinya dan mencoba untuk mengetes nih apakah pengetahuan kita tentang materi tersebut cakap atau tidak dengan melakukan latihan soal. Jadi semoga apa yang sudah dipelajari, dijelaskan, ada yang nyangkut lah ke mbak-mbaknya. Kita masuk ke materi baru ya, yaitu permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan. Saya mohon maaf nih, karena lagi sibuk mempersiapkan acara di kampus. Materi saya yang sudah saya buat adanya di Ilhab dan saya online-nya ya di rumah lagi di kosan gitu. Jadi lupa mengcopy materi saya. Jadi saya langsung saja membahas via modul e-booknya, electronic booknya. Di punten-punten kalau saya tidak menyiapkan materi slide-nya.
Wangel ya. Ya bener Mbak, rumit gitu ya ekonomi mah. Kehidupan sehari-hari ekonomi juga rumit Mbak. Oke, kita masuk ke bab 3. Bab mengenai permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan. Mungkin pada kesempatan kali ini saya hanya bisa menjelaskan sepertiga dari bab ini ya, soalnya mengingat waktu yang nggak mencukupi. Jadi saya mungkin menjelaskan pengantar dari bab saja, bab ini dulu gitu. Nanti penjelasan lebih jelasnya kita lanjut ke pertemuan selanjutnya. Bikin pusing. Kalau nggak mau pusing jangan dibawa pusing Mbak. Nggak usah yang ambil sari patinya aja, nggak usah pikir berat-berat lah Mbak. Dan kita masuk ya ke materi baru, yaitu permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan. Terkadang tuh di kehidupan sehari-hari ya, kita familiar dengan istilahnya permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan. Familiar dengan kegiatan ini, kegiatan tawar-menawar. Misalnya Mbak, kita misalnya pergi ke pasar untuk membeli suatu barang gitu, suatu kebutuhan kita. Kemudian si penjual, jadi berarti yang terkait di sini penjual dan pembeli. Nah, si penjual menawarkan harga suatu barang tersebut dengan patokan harga yang sudah penjual tentukan di awal. Kemudian pembeli pun memiliki ekspektasi harga untuk barang tersebut. Jadi terjadilah kegiatan tawar-menawar antara pembeli dan penjual gitu. Dimana jika misalnya harganya deal, kedua belah pihak menyetujui suatu harganya, maka terjadilah kesepakatan dan muncullah harga kesepakatan antara penjual dan pembeli tersebut. Jadi nanti di pembahasan kali ini kita akrab dengan kegiatan si pembeli, kegiatan si penjual, dan apa yang terjadi di antara penjual dan pembeli ini. Kita lihat di peta konsepnya, kegiatan permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan itu berhubungan atau barter bukan Bu, barter bisa. Barter bisa ya sama aja ya, maksudnya istilah dulu mah barter ya, barter ketika misalnya orang belum mengenal uang, jadi untuk mendapatkan suatu barang tuh ya apa yang kita punya kita win-win solution ya, win-win solution istilahnya sepakat satu sama lain. Saya punya ini, boleh tukar dengan berasmu enggak? Kalau misalnya si yang punya beras deal, ya berarti ada harga kesepakatan, ya sepakat untuk bertukar. Di istilah
tradisionalnya orang dahulu, pada zaman dahulu ya barter. Sekarang ya alat barternya udah uang, udah canggih gitu. Iya. Tapi istilah barter itu lebih terkenalnya ya barang dan barang. Tuh. Gitu Mbak Nas. Kemudian kita lanjut ya. Kegiatan ini tuh terdiri dari pembeli yang aktif dalam kegiatan itu ada pembeli dan penjual. Apa yang mereka lakukan? Pembeli meminta atau permintaan. Penjual menawarkan. Istilahnya kegiatannya namanya penawaran. Kegiatan ini terjadi di mana? Yaitu pasar. Nah, ketika pembeli melakukan kegiatan permintaan, meminta suatu barang pada pasar, kemudian penjual pun menawarkan barang. Nah, dalam pasar itu terjadilah proses misalnya harga keseimbangan, harga kesepakatan antara si pembeli dan penjual. Oke, kita masuk di permintaan. Permintaan atau istilah Inggrisnya ya demand. Konsep permintaan itu seperti apa? Permintaan itu erat kaitannya dengan harga jual barang. Misal ya. Jadi ketika suatu konsumen membutuhkan sesuatu barang, jadi berapa kuantitas atau berapa barang yang dibutuhkan konsumen tersebut adalah berapa yang diorder, menentukan kuantitas dari barang yang diorder si pembeli itu. Nah, kita bisa lihat di sini contohnya ya, ada judulnya ini schedule permintaan cabai merah. Nah, di sini kita bisa lihat ada situasi, ada harga pasarnya dan kemudian berapa kuantitas yang diorder. Ini membuktikan nih, ketika kita lihat ya, di situasi A harga cabenya 15.000, yang mengorder itu cuma 3, 13.004 dan selanjutnya. Jadi semakin kecil harga barang atau semakin rendah harga barang, semakin besar permintaan. Itu yang terjadi di konsep penerimaan ya. Jadi ini kita bisa lihat ininya kurvanya. Nah, ketika harganya 15.000, yang minta cuma 3. Semakin turun ininya, semakin turun harganya, semakin ke kanan. Jadi semakin positif, semakin banyak yang mengorder gitu ya. Jadi ini digambarkan dalam kurva ini ya, asumsinya ya hukum ceteris paribus, di mana yang faktor-faktor yang mempengaruhi faktor lain yang mempengaruhi harga barang atau permintaan sesuatu barang itu dianggap konstan. Jadi di sini yang terkait dengan
permintaan itu hanya price, P ya, dan Q itu adalah quantity. Jadi hubungan antara price dan quantity. Di dalam permintaan itu kita lihat di dalam kurva semakin ke kanan, semakin kecil price-nya, maka semakin ke kananlah kurvanya, atau semakin besar kuantitas permintaannya. Terus hukum permintaan ini. Nah, hukum permintaan ini menggambarkan perubahan harga dari suatu barang tersebut. Jadi kita bisa melihat hubungan antara perubahan harga dengan kuantitas yang diminta atau permintaannya, kuantitinya. Kita lihat tadi di kurva yang pertama, semakin rendah harga, semakin besar permintaan. Jadi perubahan harga sangat mempengaruhi permintaan suatu barang. Pengaruhnya positif ketika harga barang rendah ya, harga barang rendah. Sebaliknya, ketika harga barangnya tinggi, pengaruh di kuantitasnya itu negatif. Jadi semakin kecil permintaan akan suatu barang itu. Ya benar ya, kalau misalnya kita lihat di kehidupan kita sehari-hari, misal harga cabai. Saya contoh, ketika misalnya mahal ya, kuantitas permintaan orang semakin sedikit karena kemampuan untuk membelinya pun berkurang gitu, karena harganya mahal, harganya naik. Nah, ketika murah, banyak orang berasumsi, oh murah nih harganya, kita beli aja banyak mumpung murah gitu. Jadi kuantitasnya bertambah ketika harga barangnya turun, seperti itu. Paham ya gitu. Nah, jadi hukum permintaan sekali lagi, ketika barang naik, permintaan turun. Sebaliknya ketika ketika harga turun, permintaan naik. Saya ingin melanjutkan ke faktor yang menyebabkan hukum permintaan tidak berlaku, tapi karena waktu yang tidak memungkinkan, insya Allah pekan depan saya akan lanjut gitu ya. Semoga pelajaran kali ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat teman-teman.